Saya katakan, yang artinya saya katakan berdiri ketika membacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembacaan kisahnya, maka Tuan Abu Sa'ud berkata, sesungguhnya berdiri dalam pembacaan Maulid itu sudah masyhur adanya dan sudah menjadi kebiasaan. Adapun orang yang tidak berdiri ketika dibacakan Maulid Nabi, bisa seolah-olah tidak menaruh perhatian dan meremehkan Nabi, seolah-olah nggak perhatian sama Nabi. Maka yang demikian ini bisa menyebabkan dirinya kufur, bisa menjadi sebab kufur, tapi nggak sampai kufur, bisa menjadikan dirinya itu sebabnya menjadi kufur, dan karena perilakunya tidak sejalan dengan menghormati Nabi. Apabila seseorang tidak berdiri ketika dibacakan Maulid dan tidak adanya unsur meremehkan, maka orang tersebut berdosa saja, tidak sampai kufur. Bahkan salah satu kisah yang diceritakan Allah Yarham Kiai Haji Abdullah Fakih guru saya itu, dulu ada orang yang setiap bulan Maulid mengadakan Maulid. Nah, dia punya tetangga ini orang non muslim, dia orang non muslim, dan dia penasaran itu kenapa sih orang Islam itu kalau baca kayak begitu ya nggak tahu namanya Maulid ya, berdiri itu nyambut siapa nggak tahu. Dia penasaran. Suatu ketika diadakannya acara Maulid itu dia bukan hadir, ngincang-ngincang itu lah, sambil ngelongok di depan pintu kayak gitu. Ternyata dia itu hijabnya dibuka oleh Allah, bisa melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat dan akhirnya ternyata orang yang gak seganteng ini tuh, ternyata orang yang disambut itu melihat bagi dia. Kalau kita yang nggak bisa melihat, tapi bisa merasakan akan hadirnya kasih Allah lebih khusus dengan Nabi Muhammad. Asal hati kita khusyuk, tutur hatinya, insya Allah Rasulullah itu hadir. Walaupun Maulid ada beberapa majelis di beberapa tempat Maulid semua, apakah bisa hanya Nabi hadir berbarengan kayak begitu? Ya bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita cerita dulu, ada kiai diundang 3 tempat yang berbeda-beda, kiainya ngisi semua di Adam, ya kan? Kisah seperti itu banyak. Apalagi Rasulullah mesti innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya tetap Allah yang memisahkan itu semua. Bahkan dikisahkan di sini bahkan ini guru saya, dia menceritakan yaitu guru saya itu Abu yang Sayyid Muhammad bin Sayyid Alam. Jadi di Sayyid ada sebuah kisah unik dari Sayyid Abbas. Cerita ini dikutip dari kitab Al-Hadiyutan fi Mawaridi Maulidin Nabi, fi Mawaridil Maulidin Nabawi, karya Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Kurang lebihnya begini ceritanya. Haka Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi ini bapaknya Sayyid Muhammad. Tahu ya? Sayyid Muhammad tahu? Hah? Tahu nggak? Ya. Di Google aja, di Google nanti Sayyid Muhammad bin Alawi. Nah, ini Sayyid Alawi ini bapaknya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad Allahu Yarham bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini Sayyid Alawinya. Sayyid Alawi berkisah perihal
perihal ayahnya, Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini Sayyid Alawi berkisah perihal ayahnya, Sayyid Abbas Al-Maliki, yang sedang menghadiri acara maulid di Baitul Maqdis saat malam kelahiran Nabi. Di kakeknya Sayyid Muhammad ini pernah mengikuti acara maulid Nabi di Baitul Maqdis Palestina pada malam maulid Nabi pada bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Saat itu yang dibaca ialah maulid berjanji, seperti yang kita baca, maulid berjanji. Di sana beliau menjumpai seorang lelaki tua berdiri dengan sangat khidmat dari awal dibacakan maulid sampai selesai. Kalau kita kan pas makhlukiyat aja. Nah, kalau ini kok Sayyid Alawi ini ayahnya melihat ada orang tua, udah tua banget, tua renta, tapi kok berdirinya mulai awal sampai akhir. Kalau kita hanya makhlukiyat saja, dari awal sampai akhir berdiri gitu. Kemudian usai ditanya mengapa ia berdiri sedemikian rupa setelah acara maulid, kemudian disamperin ditanya kenapa kok berdirinya dari awal mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa selesai baru duduk, ini kenapa? Padahal usianya sudah sepuh. Ia menjawab bahwa ia pernah tidak mau berdiri saat maulid. Pernah dia punya keyakinan berdiri saat maulid itu bid'ah, dolala, masuk neraka ya, gitu. Nggak mau berdiri dia. Menurutnya maulid itu bid'ah yang jelek, bid'ah sayyi'ah. Lalu ia bermimpi dia bersama jemaah bersiap-siap untuk menjumpai Rasulullah. Dalam mimpinya itu dia bareng teman-temannya, ada Rasulullah, namanya Rasulullah hadir kan kita langsung pokoknya tinggalin semua langsung cepet-cepet apa namanya menghadap, pengen cepet-cepet apa namanya bersama Nabi. Saat beliau rawuh jemaah tadi berdiri untuk menyambut Nabi, semuanya bisa berdiri, teman-temannya bisa berdiri, sedangkan dia nggak bisa berdiri, kayak di apa namanya di kerangkeng kakinya, nggak bisa berdiri, dia jalan dalam mimpinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada orang tadi dalam mimpinya itu, kamu tidak akan bisa berdiri. Kata Rasul. Saat bangun dari tidurnya, dia hanya bisa duduk dan gak bisa berdiri sama sekali. Kamu tidur gak bisa apa-apa, gak bisa berdiri. Wa baqa ala hadzal hal aman. Dan penderitaan itu nggak bisa berdiri itu berlanjut bertahun-tahun, nggak bisa berdiri orangnya karena menganggap maulid nanti ini bid'ah dan nggak mau berdiri. Kemudian si laki-laki ini nadar, dia nadar sama Allah, ya Allah, bila Allah menyembuhkan penyakitku ini, saya akan berdiri dari awal maulid sampai selesai. Setiap acara maulid saya datang, hadir berdiri dari awal sampai selesai. Itu nadarnya karena kapok ya. Fa'afallahu min dzalika wa lam yazal qa'iman bi wafa'i nadrihi ta'liman lahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama si laki-laki tadi diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap acara maulid dia berdirinya mulai awal sampai akhir. Nah itu. Memang ada maulid itu yang Rasulullah itu, ya ini keterangan aja ya, saya sih nggak bisa membuktikan. Mau sebagian maulid itu Nabi Muhammad hadir, ada yang dari awal sampai akhir. Ya rata-rata itu makhlukiyah saja baru hadir, rata-rata makhlukiyah baru hadir. Tapi ada satu maulid yang apabila dibaca dari awal aja Rasulullah itu hadir. Itu keterangannya ada yang mengatakan adalah kitab Maulid Ad-Dibai. Kitab Maulid Ad-Dibai. Walaupun kita baca berjanji, makanya kita tetap ya Rabbi sholli ala Muhammad itu diambil dari Maulid Dibai. Dan berjanji itu langsung angkat yulim lah, nggak ada ya Rabbi sholli, nggak ada. Tapi kita ambil dari itunya biar ya apa namanya tabarukan lah dengan Maulid
An-Tiba. Termasuk Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang kitab Sintut Duror. Itu beliau sebelum mengarang kitab Sintut Duror itu beliau tiap hari itu selalu baca kitab Maulid An-Tiba. Jadi bagaimanapun Maulid itu ya kita tidak boleh setelah Maulid berjanji ini orang-orang dulu dibaca orang dulu, kita baca Maulid tiba aja. Setelah Maulid tiba masyhur terkenal, kemudian muncul lagi Sintut Duror, ya kan? Sintut Duror tiba juga jadi Sintut Duror. Jangan begitu. Semua kitab Maulid itu masing-masing memiliki kelebihan. Jadi cerita di sini dilengkapi sama yang di sini sih saling melengkapi. Tidak ada yang lebih baik. Semuanya saling melengkapi. Maka penting kalau kita baca semuanya lengkap. Tapi kalau untuk kita kan awal-awal ya dibak dulu berjanji dulu, nanti insya Allah mulai kalangan kita baca. Insya Allah. Ini kisah. Ini kalau saya alami ini kisah nyata. Misalnya.